Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibie Askia Irawan, nomor absen 13 dari kelas 10 KGSP 2 dari Sekolah SMK Negeri 26 Jakarta. Pada video tugas kali ini, saya akan membahas polimer yaitu selulosa. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama itu sumber selulosa, yang kedua reaksi yang terjadi, yang ketiga kegunaan, yang keempat yaitu dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu sumber. Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus C6H10O5, sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta 1-4 unit D-glukosa. Selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. Banyak bentuk ganggang dan oomycetes. Beberapa spesies bakteri mengeluarkan itu untuk membentuk biofilm. Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di bumi. Sekitar 33% dari semua materi tanaman adalah selulosa. Isi selulosa dari kapas adalah 90% dan dari kayu adalah 40-50%. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, hanya dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase. Yang kedua, yaitu reaksi yang terjadi. Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan bantuan katalisis asam melalui 3 tahap. Mekanisme reaksi tahap pertama yang terjadi adalah proton dari katalis asam HCl berinteraksi dengan oksigen pada ikatan glikosida yang menghubungkan 2 unit glukosa dan membentuk asam konjugat. Yang ketiga yaitu kegunaan. Yang pertama, kegunaan secara kesehatan. Selulosa memiliki manfaat yang besar, terutama karena teksturnya yang seperti serat. Manusia dan hewan sangat membutuhkan serat. Itu sebabnya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan, kita dapat mencukupi kebutuhan serat. Selulosa memang mengandung glukosa, tetapi ia tidak bisa dicerna. Lalu, bagaimana bisa ia bermanfaat untuk manusia? Fungsi serat dalam sistem metabolisme memang bukan untuk dicerna. Tugasnya lebih pada memperlancar metabolisme. Ia akan mengalir di dalam sistem pencernaan dan menyeret ampas makanan yang tidak tercerna sempurna. Pada akhirnya, serat tersebut akan keluar kembali lewat ekskresi. Yang kedua yaitu kegunaan secara ekonomi. Secara ekonomi, selulosa diproses untuk menghasilkan kertas dan serat dan dimodifikasi secara kimia untuk menghasilkan zat yang digunakan dalam pembuatan barang-barang seperti plastik, film fotografi, dan rayon. Dan yang ketiga yaitu kegunaan secara sosial budaya. Selulosa juga digunakan sebagai isolator termal dan akustik, sebagai pernis, dan bahkan digunakan untuk membuat bahan peledak nitroselulosa. Yang terakhir yaitu yang keempat, dampak yang ditimbulkan. Selulosa adalah biopolimer alamiah yang sebagian besar diperoleh dari tanaman dan telah diaplikasikan secara luas terutama di industri kertas dan tekstil. Penggunaan tanaman hutan untuk produksi serat selulosa secara kontinu mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Limbah air buah kelapa dapat dimetabolisme oleh bakteri anggota marga Gluconacetobacter menghasilkan selulosa bakterial sebagai alternatif bagi selulosa tanaman. Nah, cukup sekian pada video kali ini yaitu polimer selulosa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.